قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video terbaru dari Pak Rizik Syihab. Ini video di podcastnya si Arie Untung, di mana di sana mereka ngobrol tentang masalah nasab Ba'alawi. Dan ada penyampaian-penyampaian dari Pak Rizik Syihab yang menarik untuk kita komentari kaum muslimin. Karena Pak Rizik Syihab ini, ya kalau kita menyimak videonya, ini cari menangnya sendiri. Kalau Mukibin yang nggak cerdas, ya mungkin akan manggut-manggut saja. Ya, Mukibin yang nggak cerdas, manggut-manggut saja. Tapi bagi yang cerdas, yang kritis, dia akan mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab ini, ya. Coba kita simak videonya, kita sambil komentari apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Jadi begini Mas Ari, kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahlinya. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Ya sama seperti tadi berarti ya? Itu hak dia nggak percaya nggak apa-apa. Iya. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda. Kampanye ini yang bikin gaduh. Nah, kaum muslimin, ya. Jadi Pak Rizik Syihab itu sebenarnya ya menyadari bahwa masalah nasab Ba'alawi itu sifatnya ijtihad. Ya. Dan ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Dan wajar kalau kemudian ada orang-orang yang menganggap bahwa ijtihad itu salah. Ya, yang mengisbat nasab bahwa Ba'alawi itu zuriat Nabi, itu salah. Wajar mereka mengatakan seperti itu. Ya, lihat saja track record dari para Ba'alawi. Ya, tidak sedikit pun mencerminkan bahwasanya mereka itu adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, maupun dalam berdakwah. Ya, Ba'alawi kan semuanya berdakwah. Sampai yang gila saja berdakwah. Yang gila. Ya, yang gila berdakwah. Ya coba. Orang gila berdakwah, ceramah, didengarkan sama Mukibin. Lautan merah itu. Entah dah. Hijau masa. Entah diminum. Limon seprit. Coba ya. Yang gila saja berdakwah. Belum lagi yang bodoh-bodoh. Ya. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Baca kitab dari kiri ke kanan. Baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan masih banyak lagi lah. Ya, masih banyak lagi. Baca hadis man ra'aitul mungkaron. Belum lagi kalau ceramah nyebarnya doktrin-doktrin, cerita-cerita khurafat yang dibungkus dengan dalih bahwasanya itu adalah karomah para pendahulu mereka. Menganggap Ba'alawi adalah orang-orang yang wajib dicintai. Ya, menjadi Ba'alawi itu lebih utama daripada menjadi ulama. Itu kan ngawur. Ya, itu ngawur. Dan Pak Rizik Syihab mengatakan apa? Mengatakan kalau ada orang yang nggak percaya itu sah-sah saja, ya. Tapi yang nggak bener itu yang dibumbui provokasi, dibumbui fitnah dan sebagainya. Loh, itu bukan dibumbui provokasi, bukan dibumbui fitnah. Ya, Kiai Imad dan orang-orang yang membahas secara ilmiah tentang nasab Ba'alawi, mereka bukan membumbui fitnah. Ya, bukan membumbui fitnah. Mereka itu sedang membuka data, membuka fakta supaya para Mukibin sadar. Ya. Dan ucapan dari Rizik Syihab ini sudah entah berapa kali ucapannya
ya kontradiksi dengan apa yang dia amalkan, apa yang dia lakukan. Ya. Ketika membahas masalah gelar Habib, ya, kata Pak Rizik Syihab, gelar Habib itu hanya untuk orang-orang yang sudah alim, orang-orang yang sudah baik. Kalau yang nggak alim, nggak baik, jangan disebut Habib. Lah sementara begitu banyak dari kalangan Ba'alawi yang nggak alim tapi disebut Habib, bahkan diorbitkan, ya, bahkan dipuja-puja sama Rizik Syihab. Salah satunya Bahar Smith, ya, dan masih banyak lagi para kabib Ba'alawi yang disebut Habib. Padahal Allahu Akbar, ya. Baca takbiran saja salah, tapi bermajelis kemana-mana. Zaidan, ya, baca takbir Allahu Akbar walillah ilham. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, coba ya. Kemudian ada lagi anaknya Hasan Assegaf, ya. A'udzubillahi minasyaironir rajim. Tabat siaba abilah habi watab. Coba. Ya, itu dipuja-puja. Bahkan sampai diarak, ya, diperlakukan bak raja. Makanya sampai ada orang buat video, ditulis captionnya Raja Abraha. Coba, yang seperti ini disebut Habib. Dan ya Robito Alawiyah mingkem saja, nggak ada suaranya. Coba, ya, kan kontradiksi dengan apa yang diucapkan sama Pak Rizik Syihab. Kalau orang bodoh nggak dipanggil Habib, sementara yang bodoh-bodoh banyak dipanggil pula Habib. Hah? Yang gila saja dipanggil Habib. Coba. Ya. Dan termasuk ucapan dari Pak Rizik Syihab ini juga kontradiksi. Ya. Ya, sangat kontra dengan realitanya. Ya, orang yang nggak percaya sah-sah saja, kata Rizik Syihab. Tapi di luar sana, ya, para kabib Ba'alawi menyatakan apa? Nggak percaya sama Habib, hukumnya kafir. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir. Itu kafir. Itu kafir. Cucu Nabi kok bodoh? Cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar? Cintai. Kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Nah coba ya, ini kan artinya maksa. Ya, menyebarkan doktrin-doktrin, memaksa supaya kaum muslimin ini percaya bahwa Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi. Ya, menjadi Habib lebih mulia daripada menjadi ulama. Nggak percaya sama Habib, kafir. Mengkritik Habib seperti iblis. Kalau ada Habib yang nakal, Habib yang maksiat, Habib yang nggak punya adab, tetap cintai. Nah, coba, apa itu? Ya, kalau memang sudah menjadi hak orang nggak percaya, ya Ba'alawi juga jangan maksa-maksa orang harus percaya. Tapi realitanya Ba'alawi saja memaksa orang, ya, harus percaya dengan Ba'alawi. Nggak percaya, kafir. Ya. Padahal Ba'alawi banyak yang mengajak kepada kesesatan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengajak kaum muslimin supaya tidak meyakini bahwa Ba'alawi adalah zuriat Nabi? Ya. Mereka nggak maksa juga. Mereka hanya membongkar data, membongkar fakta tentang Ba'alawi. Ya cuma itu saja. Dan itu bukan fitnah, ya. Itu realita, ya. Realita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat video ini ya, Rizik Syihab ini ya sudah pusing lah mikirin polemik nasab ini kaum muslimin, ya. Apalagi sudah semakin banyak orang-orang yang sadar dari perbudakan Ba'alawi, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Kalau ada orang nggak percaya Habib itu dan Nabi, kan hak dia. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, sudah selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Tapi realitanya Ba'alawi maksa, ya, nggak percaya diancam neraka. Nah itu masalahnya,
Ya, rizik. Dan itu nggak boleh. Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu, simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Maksudnya udah bertahun-tahun. Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Lakum dinukum waliyadin lah. Sudah selesai. Jadi, saya nggak percaya, selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Saya mau panggil Ustadz aja. Silakan. Nah, kaum muslimin ya, dari sini bisa kita tarik garis merah kaum muslimin ya. Bahwasannya memang Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, ya. Memang mereka nggak percaya kalau Ba'alawi itu zuriat Nabi, nggak percaya. Dan nggak ada yang jadi mukibin. Makanya di video-video sebelumnya ya kita sudah sampaikan yang jadi mukibin itu 100% orang NU. Ya, 100%. 100% orang NU. Dan yang sekarang ini menggugat nasab Ba'alawi itu mantan mukibin semuanya, orang NU semuanya. Dan kenapa sekarang ini mereka ya bergerak sedemikian hebat untuk merungkatkan nasab Ba'alawi? Ya karena mereka merasa selama ini mereka dibodohi sama Ba'alawi. Ya sekarang ini mereka berontak. Kalau dulu mereka termakan dari doktrin Ba'alawi. Mereka manut saja, dijadikan budak manut saja. Ya, dianggap mereka tidak lebih mulia daripada Habib yang bodoh-bodoh, Habib yang gila, Habib yang alim maksiat. Mereka diam saja. Karena memang mereka didoktrin sama Ba'alawi termasuk sama kiainya. Kalau sudah Habib bicara, kiai bicara, ya terima saja, nggak boleh protes, manut saja. Nah, seiring perkembangan zaman, perkembangan ilmu, ya, arus informasi, arus ilmu itu sudah tidak terbendung lagi, mereka banyak yang sadar. Ya. Dan ketika sadar, ya mereka sekarang berontak, gitu loh. Ya. Kalau dari Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, mereka sudah dari dulu paham bahwa Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi. Ya. Terbukti dari mereka nggak ada yang jadi mukibin, nggak ada. Ya coba lihat, ya ada nggak pengajian dari Muhammadiyah, apa Persis, apa Al-Irsyad itu ngundang Ba'alawi. Kemudian di sana cerita-cerita tentang karomah wali, Faqih Muqaddam, Umar Al-Haddad, ya siapa lagi? Ya, apalagi sampai ngundang wali Majedub, naudzubillah min dzalik, nggak pernah, ya. Jadi ya sebenarnya yang sekarang ini merungkatkan nasab Ba'alawi, yaitu mukibin Ba'alawi sendiri, yang sebenarnya mereka sudah jengah lah ya, sudah jengah, sudah sebel dengan doktrin-doktrin, dengan perlakuan-perlakuan Ba'alawi terhadap orang-orang pribumi. Orang pribumi direndah-rendahkan. Kaki Habib yang nakal ya, lebih mulia daripada kepala seorang kiai. Ya. Belajar dengan satu Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Coba ya. Yang berontaklah mukibin yang cerdas. Ya, lama-lama berontak dia, nggak betah, nggak ada ceritanya. Ya, belajar dengan satu Habib yang bodoh kok lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Nggak ada ceritanya. Belajar sama Habib yang bodoh dapat apa? Ya, belajar Al-Fatihah saja nanti salah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belajar takbir, ya, takbiran hari raya, ya, Allahu Akbar walillah ilham. Belajar baca Al-Quran, tabat siaba abi lahabi wa tab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca hadis man ra'aitul mungkaron. Coba. Kan kacau kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi. Jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Nah, antara percaya atau enggak aja gitu. Ya, ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah lalu habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya. Itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax,
kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Saya bang paksa. Simpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaki-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya, jalan aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang nggak ada juntrungannya dan seterusnya, atau fitnah yang mengatakan habaib di Indonesia banyak yang jadi antek Belanda, habaib di Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini, kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Nah, jadi kalau masih berupa penolakan itu urusan mereka, kita nggak maksa orang percaya. Oh iya. Terus sesimpel itu sih guys, mau percaya mau enggak ya urusan masing-masing. Iya. Gak usah masa-masa orang gitu kan. Jangan yang nggak percaya maksa orang yang percaya supaya nggak percaya. Iya. Nah, coba kaum muslimin ya, yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab ini nggak sesuai dengan realita kaum muslimin, nggak sesuai dengan realita, ya. Lah kalau Pak Rizik Syihab bilang, ya kalau ada yang nggak percaya nggak apa-apa, nggak mau manggil Habib nggak apa-apa, ya. Yang jadi masalah itu kemudian memaksa orang, menyebarkan fitnah, provokasi dan sebagainya, ya. Ini gimana Pak Rizik Syihab ini? Realitanya Ba'alawi itu memaksa supaya orang itu percaya bahwa mereka adalah zuriat Nabi. Bahkan maksa yang nggak percaya sama Habib kafir, ya. Yang mengkritik Habib seperti iblis. Menjadi Habib lebih mulia daripada jadi ulama. Itu apa kalau bukan maksa namanya? Dari mana judulnya jadi Habib lebih mulia daripada jadi ulama itu dari mana? Ya, coba sebutkan. Ya, ada nggak keutamaan menjadi Habib? Nggak ada. Nggak ada. Mana ada keutamaan jadi Habib? Ya. Dan realitanya, ya, para Habib itu memang tukang maksa. Majelisnya sepi, nggak didatengin sama orang, marah-marah. Sampai kemarin ada videonya sudah kita angkat, ya. Di Malang ada haulnya Habib, ya. Orang masih bermajelis, tidak datang ke majelisnya Habib, itu malah disebut mata nih picek. Coba. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Itu majelis ente arahkan ke ente, apa ente arahkan ke aulia, ke Allah, ke Rasulullah. Kalau orang ada adab sama wali, nggak berani dia bikin majelis. Ada acara roha, maulid, libur majelis, kayak nggak ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada hallnya imamen libur. Kalau ada majelis malam minggu kok masih buka, nggak tahu picek itu mungkin yang khodibul majelisnya itu. Nah coba ya. Kalau Ba'alawi itu nggak maksa, nggak akan orang menghujat Ba'alawi seperti sekarang ini, nggak mungkin. Tapi karena Ba'alawi selama ini maksa, menyebarkan doktrin-doktrin, ya, menyebarkan subhat-subhat, supaya kaum muslimin ini mau menghambakan diri kepada Ba'alawi. Itu yang jadi masalah. Makanya sekarang ini mereka berontak. Mereka berontak karena selama ini sudah dibohongi, sudah dibodoh-bodohi sama Ba'alawi. Ya, akhirnya apa? Mereka membongkar fakta tentang Ba'alawi, ya, fakta-fakta apa yang mereka ketahui selama menjadi mukibbin. Ya, sekali lagi, mereka ini yang sekarang ini menggugat nasab Ba'alawi, dulunya mereka mukibbin. Mereka orang-orang NU, bahkan sampai sekarang masih NU. Sekarang masih NU. Ya. Jadi mereka ini berontak. Kemudian membongkar fakta apa yang mereka ketahui selama ini selama menjadi mukibbin. Jadi bukan fitnah, ya Pak Rizik ya. Ya hanya saja masih ada juga lah sampai sekarang mukibbin-mukibbin yang ya nggak ngerti lah kemana akal sehat dan kewarasannya ya. Mudah-mudahan mereka segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.